Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama, pernah nggak sih kalian ngelihat sebuah kendaraan yang diisi oleh speaker raksasa? Kalau iya, maka kalian semua udah nggak asing nih sama yang namanya sound horeg. Fenomena yang belakangan ini semakin populer, namun juga menuai banyak kontroversi. Jadi, pada presentasi kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai sound horeg, mulai dari asal-usul, dampak, dan perspektif yang berbeda mengenai fenomena ini. Boleh dilanjut oleh teman saya? Di sini kita akan membahas latar belakang dari sound horeg, rumusan masalah, dampak positif, dampak negatif, analisis teori dan kesimpulan, serta saran yang akan kelompok kami berikan. Next, bisa dilanjut. Oke, selanjutnya yaitu latar belakang dari sound horeg. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini kan fenomena sound horeg itu telah menjadi tren budaya populer di kalangan anak muda di Indonesia. Aktivitas ini melibatkan memainkan musik atau suara dengan volume tinggi menggunakan perangkat audio portable di ruang publik seperti taman, jalanan, atau kawasan pemukiman. Istilah horeg ini menggambarkan sesuatu yang meriah, ramai, dan penuh energi. Bagi sebagian pelaku, sound horeg adalah bentuk ekspresi diri dan simbol kebersamaan. Sebagai fenomena budaya, sound horeg ini mencerminkan dinamika urban dan semangat kolektif generasi muda. Namun, tren ini menimbulkan berbagai persoalan sosial, lingkungan, dan juga kesehatan. Kebisingan yang dihasilkan dapat mengganggu kualitas hidup dan berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik, termasuk gangguan tidur dan peningkatan stres. Selain itu, sound horeg ini seringkali menyebabkan kerusakan fasilitas umum akibat penggunaannya yang tidak sesuai aturan. Fenomena sound horeg bukan hanya tren budaya, tetapi juga masalah multidimensional yang memerlukan pendekatan lintas disiplin. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna filosofis tren ini dan mengevaluasi dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, dan nilai-nilai etis. Next. Oke, selanjutnya kita ke bagian rumusan masalah. Di sini kita akan ngebahas bagaimana sih fenomena sound horeg itu bisa mempengaruhi masyarakat dan lingkungan. Terus mengapa komunitas sound horeg itu sering tidak peduli terhadap fasilitas umum? Dan gimana sih teori filsafat ilmu itu bisa ngebantu menjelaskan fenomena sound horeg ini sendiri? Nah, terus kita juga akan ngebahas tujuan dari fenomena sound horeg ini. Kenapa sih kita tuh analisis fenomena sound horeg, kita identifikasi dampak positif sama negatif dari keadaannya sound horeg, sama memberikan rekomendasi untuk mengelola fenomena sound horeg ini untuk bisa menjadi sesuatu yang berkelanjutan, bermanfaat, namun tidak merugikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, baik, masuk ke dampak positif dari sound horeg. Di sini sebagai contoh, yang pertama itu sebagai wadah hiburan dan ekspresi diri. Sound horeg memberikan ruang bagi anak muda untuk mengekspresikan kreativitas mereka, baik dalam mengatur musik, memodifikasi truk, hingga menciptakan komunitas dengan identitas unik. Yang kedua itu mempererat hubungan sosial. Komunitas sound horeg seringkali dibangun atas dasar solidaritas dan kebersamaan. Anggotanya saling bekerja sama untuk merancang, mendanai, dan menjalankan acara. Next. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari sound horeg. Yang pertama ada dampak pada kesehatan, yaitu kerusakan pendengaran, stres dan gangguan psikologis, dan gangguan tidur. Yang kedua ada dampak sosial. Yang pertama ada ketidakharmonisan dengan tetangga dan polusi suara. Yang ketiga ada dampak ekonomi, yaitu biaya tambahan untuk perbaikan dan potensi denda hukum. Yang keempat ada dampak pada lingkungan,
yaitu gangguan ekosistem dan kerusakan struktural. Baik, selanjutnya analisis teori. Yang pertama ada teori kausalitas, yang dimana teori hubungan sebab akibat. Setiap tindakan memiliki akibat, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, teori etika lingkungan, mempertimbangkan tanggung jawab moral manusia terhadap dalam fenomena Sonhorek. Yang ketiga, teori praktoisme, memberikan kerangka analisis untuk menimbang apakah manfaat yang diperoleh komunitas Sonhorek. Boleh di next. Selanjutnya, analisis teori kausalitas, yang dimana teori kausalitas sebab akibat. Sebab-sebab utama dari Sonhorek yang pertama yaitu perkembangan teknologi audio. Yang di sini ada material, perubahan teknologi audio yang membuat perangkat audio portable dan mudah didapat. Lalu formal, inovasi modifikasi kendaraan menjadi truk-truk yang dilengkapi dengan sistem speaker besar. Untuk efisien, biaya relatif rendah untuk membeli dan memodifikasi perangkat audio. Lalu final, keinginan anak muda untuk menciptakan suasana yang meriah dan riuh. Yang kedua, ada budaya urbanisasi. Materialnya yaitu pergerakan populasi ke kota-kota besar yang meningkatkan kebutuhan akan hiburan dan ekspresi diri. Selanjutnya, formal, adopsi budaya modern yang lebih terbuka terhadap eksperimental dan spontanitas. Lalu efisien, kemudahan akses internet dan media sosial yang memfasilitasi promosi dan partisipasi dalam event Sonhorek. Final, semangat kolektif generasi muda untuk mencari identitas dan ruang ekspresi. Yang ketiga, adanya perubahan nilai generasi muda. Materialnya yaitu perubahan preferensi musikal dan gaya hidup yang lebih terbuka terhadap variasi dan ekstrim. Lalu untuk formalnya, integrasi budaya tradisional dengan unsur modern, seperti fusion musik dan dekorasi unik. Untuk efisiennya yaitu minim biaya operasional karena menggunakan barang-barang bekas dan improvisasi. Terakhir, final, kebutuhan akan wadah hiburan yang murah dan inklusif. Boleh di next. Selanjutnya, yaitu akibat-akibat utama dari Sonhorek. Yang pertama yaitu gangguan kebisingan. Suara berintensitas tinggi yang dihasilkan oleh perangkat audio dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar, menyebabkan stres, gangguan tidur, dan masalah pendengaran. Kebisingan ini seringkali terjadi di ruang publik, sehingga sulit dihindari oleh orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, kerusakan fasilitas umum. Penggunaan ruang publik untuk kegiatan Sonhorek seringkali mengakibatkan kerusakan fasilitas, seperti trotoar yang dijadikan tempat parkir truk, kabel listrik yang disambung sembarangan, hingga sampah yang ditinggalkan setelah acara. Hal ini merugikan masyarakat luas yang bergantung pada fasilitas tersebut. Terakhir yaitu adanya konflik sosial, yang dimana fenomena Sonhorek kerap menimbulkan konflik antara komunitas pelaku dan masyarakat yang terganggu. Acara ini dilarang oleh pemerintah setempat karena dianggap mengganggu ketertiban umum, mencerminkan kesenjangan antara kebutuhan ekspresi individu atau kelompok dengan hak masyarakat terhadap ketenangan dan ruang publik yang tertib. Boleh di next. Melalui teori kausalitas, kita bisa melihat bahwa hubungan sebab akibat aktivitas Sonhorek diprovokasi oleh kombinasi faktor-faktor material seperti teknologi, formal atau modifikasi, efisiensi atau biaya rendah, dan tujuannya, keinginan untuk meriah. Jenis-jenis sebab. Yang pertama adanya material, yang dimana teknologi audio yang mudah didapat dan biayanya relatif rendah. Lalu ada formal, modifikasi kendaraan menjadi truk-truk yang dilengkapi dengan sistem speaker besar. Lalu adanya efisien, yang dimana biaya operasional yang minim untuk menggunakan barang-barang bekas.
Terakhir, final keinginan anak muda untuk menciptakan suasana yang meriah dan riuh. Terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara tindakan yang dilakukan komunitas Sonhorek dan dampak yang dihasilkannya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik. Di bagian ini saya akan membahas bagaimana fenomena Sonhorek ini bisa kita analisis menggunakan teori etika lingkungan. Sonhorek memang seru dan jadi bentuk kreativitas anak muda, tapi di balik itu ada harga yang harus dibayar, terutama oleh lingkungan dan masyarakat sekitar. Nah, di sini ada fakta bagaimana fenomena Sonhorek di lapangan gitu. Yang pertama ini kan ada polusi suara. Tingkat kebisingan Sonhorek itu sering melebihi ambang batas yang aman gitu, mengganggu kenyamanan warga dan bahkan dapat berdampak pada kesehatan, misalnya kayak stres, insomnia. Terus ada kerusakan fasilitas umum seperti trotoar dan lampu jalan yang dirusak demi memenuhi kebutuhan teknis kendaraan Sonhorek. Atau bahkan seringkali ketika truk Sonhorek ini lewat, mereka banyak merusak lampu, trotoar dan sebagainya. Terus yang ketiga itu dampak pada ekosistem. Kebisingan ini juga mengganggu ekosistem lokal, terutama hewan yang sensitif terhadap suara. Akhirnya ya ekosistem jadi terganggu. Boleh di next. Nah, analisis menggunakan teori etika lingkungan ini sebenarnya saya bagi menjadi 4. Yang pertama itu antroposentrisme, yaitu human center etik. Kalau kita lihat dari sudut pandang antroposentris, Sonhorek ini dianggap penting karena ngasih hiburan untuk manusia. Nah, oknum merasa bahwa kegiatan ini adalah hak mereka untuk berekspresi. Bahkan mungkin mereka tidak ada merasa salah, tapi pandangan ini tuh kurang memperhatikan dampak pada orang lain, seperti warga yang terganggu oleh kebisingan atau bahkan kerusakan fasilitas umum tadi. Terus yang kedua, bioentrisme atau life center ethic. Dalam pandangan biosentrisme, setiap makhluk itu setiap makhluk itu kan punya nilai moral ya. Bisingan dari Sonhorek tidak hanya mengganggu manusia, tapi juga mengganggu fauna yang tinggal di sekitar. Contohnya burung atau hewan lain yang bisa stres gitu, terganggu pola hidupnya karena polusi suara ini. Terus yang ketiga, ekosentrisme atau ekosistem center etik. Kalau kita pakai pendekatan ekosentris, fenomena Sonhorek ini jelas merusak keseimbangan lingkungan secara keseluruhan. Bukan hanya suara bising, tapi juga jejak karbon dari bahan truk. Ya, terus ada kerusakan fasilitas yang jadi bagian dari ekosistem perkotaan. Nah, yang terakhir ini tanggung jawab moral atau responsibility ethic. Etika lingkungan juga mengajarkan tanggung jawab moral pelaku untuk merugikan orang lain atau lingkungan. Pelaku Sonhorek harus menyadari bahwa kebebasan mereka tidak boleh melanggar hak orang lain, seperti hak atas lingkungan yang tenang dan aman. Akhirnya secara kesimpulan kan bisa kita tarik ya. Analisis tadi kita bisa melihat bahwa sound orek ini bukan sekedar hiburan biasa, tapi ada dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Ya, sebagai solusi mungkin kita bisa mengedukasi kepada oknum soundwork ini tentang dampak dari aktivitas mereka, terus penyediaan tempat khusus yang legal, seperti arena atau lapangan yang jauh dari pemukiman, atau ya bisa juga regulasi kebisingan untuk menjaga kenyamanan lingkungan. Nah, sekian dari analisis saya tentang fenomena soundtrack dari perspektif etika lingkungan. Harapannya kita bisa melihat bahwa hiburan itu memang penting, tapi menjaga lingkungan dan kenyamanan bersama juga nggak kalah penting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Selanjutnya ada analisis dari teori praktoisme. Nah, untuk teori praktoisme ini memberikan kerangka analisis untuk menimbang apakah manfaat yang diperoleh komunitas Sonhorek cukup signifikan untuk mengatasi dampak negatifnya, sekaligus menawarkan pendekatan untuk mencari solusi yang lebih seimbang antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial.
Praktoisme sendiri merupakan inti filsafat pragmatik dan menentukan nilai pengetahuan berdasarkan kegunaan praktisnya. Kegunaan praktis bukan pengakuan kebenaran objektif dengan kriterium praktik, tetapi apa yang memenuhi kepentingan-kepentingan subjektif individu. Sebagai aliran filsafat, pragmatisme atau praktoisme berpendapat bahwa pengetahuan dicari bukan sekedar untuk tahu demi tahu, melainkan untuk mengerti masyarakat dan dunia. Praktoisme ini lebih memprioritaskan tindakan daripada pengetahuan atau ajaran serta kenyataan dalam hidup di lapangan. Oleh karena itu, prinsip untuk menilai pemikiran, gagasan, teori, kebijakan, penyataan tidak cukup hanya berdasarkan logisnya dan bagusnya rumusan-rumusan, tetapi berdasarkan dapat tidaknya dibuktikan, dilaksanakan, dan mendatangkan hasil. Untuk praktisme sendiri menekankan bahwa manusia adalah makhluk yang bebas, merdeka, kreatif, serta dinamis. Manusia memiliki kemampuan untuk bekerja sama, dan praktisme sendiri mempunyai keyakinan bahwa manusia mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Lalu di sini ada kesimpulan, fenomena Sonhoreg adalah ekspresi budaya unik yang mencerminkan kreativitas dan semangat kolektif generasi muda. Namun dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat menuntut adanya regulasi yang adil serta pendekatan yang seimbang antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial. Melalui analisis dengan teori kausalitas dan etika lingkungan, fenomena Sonhoreg dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi kompleks antara gaya hidup komunitas, kebutuhan ekspresi diri, dan dampak terhadap masyarakat serta lingkungan. Pendekatan berbasis tanggung jawab sosial dan kesadaran lingkungan diperlukan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan tanpa menghilangkan nilai positif dari budaya ini. Selanjutnya. Nah, jadi Sonhoreg ini adalah fenomena yang kompleks ya. Sonhoreg itu punya sisi positif dan sisi negatifnya masing-masing. Di satu sisi, Sonhoreg bisa menjadi sarana hiburan dan ekspresi diri. Namun di sisi lain, suara yang sangat keras dapat mengganggu kenyamanan lingkungan dan bahkan dapat merusak kesehatan pendengaran. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bijak dalam menikmati musik dan suara, serta saling menghormati hak-hak orang lain. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai Sonhoreg dan mendorong kita untuk lebih menghargai keragaman budaya serta menjaga lingkungan yang kondusif. Kami dari kelompok 7, terima kasih.